Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Muklas Ripandi di channelnya Muklas Ripandi tentunya ya, karena itu adalah nama saya sendiri. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah materi dari mata kuliah penganggaran perusahaan yang diampu oleh Bapak Paujan MS MAKT. Oke, langsung saja pada pembahasan materinya. Bisa disaksikan dan disimak oleh teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mengenai perbedaan pencatatan akuntansi persediaan dengan metode periodik dan akuntansi persediaan dengan metode perpetual. Di sini saya akan menjelaskan atau menjabarkan secara ringkas dan mendasar ya teman-teman. Oke, pertama, semua perusahaan, baik perusahaan dagang, perusahaan manufaktur, maupun perusahaan jasa, pasti memakai sistem pencatatan. Terdapat dua jenis metode pencatatan dalam persediaan, yaitu sistem perpetual dan periodik. Yang pertama adalah metode pencatatan perpetual. Metode pencatatan perpetual adalah metode di mana pencatatan dilakukan setiap waktu secara terus-menerus, berdasarkan transaksi pemasukan dan pengeluaran, persediaan barang serta retur atas pembelian barang yang dilakukan oleh sebuah perusahaan. Sistem pencatatan metode perpetual disebut juga metode buku adalah sistem di mana setiap persediaan yang masuk dan keluar dicatat di pembukuan. Salah satu kelebihan dari sistem pencatatan persediaan metode perpetual yaitu perusahaan tidak perlu melakukan perhitungan fisik atau stock of name pada stok tersisa. Alasannya, perusahaan dapat mengetahui stok yang sebenarnya di lapangan dengan mudah berkat adanya pencatatan yang dilakukan setiap waktu. Biasanya barang-barang bernilai jual tinggi serta mudah dicatat keluar dan masuknya ke gudang, seperti mobil atau lemari es, adalah tipe barang yang sesuai untuk menggunakan metode perpetual. Lanjut, di sini adalah metode perpetual mencatat terus setiap perubahan dalam akun persediaan. Berikut ini adalah fitur akuntansi dari metode pencatatan persediaan dengan sistem perpetual. Di sini terdapat 5 poin. Yang pertama, pembelian bahan baku untuk produksi dan barang dagangan untuk dijual kembali didebit ke pos persediaan bukan untuk pembelian. Yang kedua, biaya pengiriman barang dagangan didebit untuk pos persediaan. Yang ketiga, pembelian retur, potongan pembelian, dan diskon dikreditkan ke pos inventarisasi, bukan ke rekening terpisah. Yang keempat, pencatatan harga pokok penjualan setiap penjualan dengan cara mendebit beban pokok penjualan dan mengkredit persediaan. Yang kelima, perlu adanya buku besar pembantu catatan persediaan individu sebagai kontrol. Catatan anak menggambarkan jumlah dan biaya dari setiap jenis stok di tangan. Lanjut, metode pencatatan periodik. Metode periodik atau metode fisik dilakukan dengan menghitung jumlah persediaan di akhir suatu periode untuk melakukan pembukuannya. Pada metode periodik, pencatatan pembelian dan penjualan barang dagangan dilakukan secara terpisah. Pencatatan atas pembelian akan dicatat dengan mendebit akun pembelian dan mengkredit akun kas atau utang. Sedangkan untuk pencatatan atas penjualan akan dicatat dengan mendebit akun kas atau piutang dan mengkredit akun penjualan. Biasanya perusahaan yang menjual barang dagangan dengan kuantitas banyak dengan frekuensi yang tinggi, nilainya relatif kecil dan harga jual beli yang relatif stabil. Kelebihan metode periodik yakni perusahaan mengetahui besarnya persediaan dalam gudang sehingga stok diketahui secara akurat. Kekurangan dalam sistem periodik adalah tidak bisa mengetahui jumlah stok awal dan akhir periode dari suatu barang dagangan. Dalam perjunalan metode perpetual dan periodik punya perbedaan khas. Metode perpetual melakukan pencatatan aktivitas keluar masuk persediaan dan HPP ketika transaksi penjualan. Sedangkan metode periodik tidak mencatat HPP saat transaksi penjualan. Masing-masing memiliki keunggulan. Dengan perpetual kita bisa mengetahui posisi nilai persediaan kapan saja
karena selalu dibukukan atau di jurnal setiap ada aktivitas keluar masuk. Sedangkan untuk periodik, pencatatan hanya dilakukan saat pembelian. Pencatatan HPP dilakukan nanti di akhir periode yang ditentukan pada bulan, triwulan, semester, atau tahunan perusahaan. Sehingga lebih cepat dan ringkas dalam pembukuan penjualan. Oke, di sini terdapat perbedaan periodik dan perpetua dalam akuntansi. Di sini terdapat di tabel. Yang pertama itu ada kegiatan akuntansi, sistem periodik, dan sistem perpetual. Di kegiatan akuntansi, pertama pemakaian buku pembantu. Di sistem periodik, tidak memakai buku pembantu tetapi catatan biasa saja. Di sistem perpetual, menggunakan kartu persediaan barang dagang. Kedua, pencatatan transaksi keuangan. Di sistem periodik, dilakukan saat pembelian barang dagang saja. Di sistem perpetual dilakukan saat pembelian dan penjualan barang dagang. Yang ketiga yaitu ada nama akun perkiraan saat pembelian. Di sistem periodik dicatat sebagai akun pembelian, di sistem perpetual dicatat sebagai akun persediaan barang dagang. Yang keempat yaitu penyesuaian akhir periode. Di sistem periodik, penyesuaian akhir periode dilakukan dengan menutup persediaan barang dagang awal dan mencatat persediaan barang dagang akhir dari hasil perhitungan fisik. Di sistem perpetual, tidak ada jurnal penyesuaian pada akhir periode. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video kali ini. Video ini saya bermaksud untuk memenuhi tugas dari mata kuliah penganggaran perusahaan yang diampu oleh Bapak Paujan MS MAKT. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya pribadi memohon maaf jika terdapat kesalahan dalam hal penyampaian materi tersebut. Bila mana ada saran dan kritikan dari teman-teman semua, bisa langsung dicantumkan di kolom komentar ya, buat teman-teman semua. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.